Sore kan pasti mengalami beban yang berat ya karena ditinggal pasangan hidup. Aduh, aku tidak sanggup membayangkan. Halo geng sehat, halo Mams, kembali lagi di Ngoprek, ngobrol habis praktek. Hari ini kita akan bahas yang lagi viral di mana-mana, yaitu film Sore Istri Masa Depan. Karena selain ceritanya yang nggak biasa, ada pesan bagus juga nih di film tentang mengubah kebiasaan buruk. Makanya saya undang dokter untuk ngobrolin keseruan film ini, tapi dari sudut pandang kesehatan, yaitu Dokter Adrian. Halo dok. Halo dokter. Apa kabar? Puji Tuhan baik ya. Sehat ya? Sehat. Abis praktek nih kelihatannya. Iya. Masih pakai scrub? Udah beres, pasien nggak ada yang dibawa pulang? Udah beres, diselesaikan semua, tuntas kok. Dok, tadi saya sempat mention nih, yang lagi viral nih film Sore Istri Masa Depan. Dokter udah nonton? Udah. Kebetulan Seru. baru banget ya. Kalau dari aku sih first impression-nya kalau menurutku ya film-film ini tuh bakal disenengin sih sama dokter-dokter ya. Karena tadi dok kita kan mau bahas keseruan film ini dari sudut pandang medis atau kesehatan ya. Dan kebetulan film ini tuh juga bawain pesan-pesan kayak self-care, kemudian ada mental health dan juga tadi mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sekiranya buruk yang bisa jadi penyakit gitu di masa tua. Jadi menurutku kayaknya kalau misal dokter-dokter nih, nggak cuma kita nonton film ini, mereka juga akan seneng gitu karena pesan-pesan tentang medis ini tuh juga diselipin gitu di film ini. Ada ya, oke. Kita mulai bahas dulu nih dok dari sisi mental sama psikologisnya. Mulai dari karakter Jonathan. Nah, Joe ini kan tokoh utama ya dari film si Sore ini. Dia punya beban psikologis kan. Makanya dia seakan-akan menyendiri gitu. Bahkan rumahnya pun ada di kota terkecil di Kroasia kalau nggak salah ya. Nah, ini sebenarnya bisa nggak sih disebut sebagai melarikan diri nih kalau dari sudut pandang kesehatan? Kalau yang dari aku lihat sebenarnya dalam kasusnya si Joe ini ya bisa sih dibilang melarikan diri. Cuma melarikan diri ini bisa jadi salah satu bentuk coping mechanism atau gimana caranya si Joe ini menghadapi tekanan batin atau tekanan mental dalam dia menghadapi masalah hidupnya. Dimana kalau di filmnya ini sebenarnya kan dia punya masalah gitu ya atau luka batin atau trauma yang hubungannya itu relasi dia sama ayahnya. Jadi sebenarnya melarikan diri ini bisa jadi salah satu bentuk coping mechanism gitu sih dok. Orang beda-beda ya. Cuma bentuk tindakannya si Joe ini bisa kita bilang coping mechanism yaitu dengan dia melarikan diri dari masalahnya. Betul. Jadi orang yang memilih menepi dari hiruk pikuk dunia gitu ya dan menghindari atau menyelesaikan masalah. Tadi karakter Joe yang punya masalah sama ayahnya itu sebenarnya coping mechanism ini baik nggak sih untuk kesehatan mental? Mungkin sebelum membahas kira-kira kayak tipe-tipe coping mechanism dia melarikan diri baik atau enggak, di sini aku point of view sebagai dokter umum ya. Mungkin kalau misal kayak dokter-dokter senior dari bidang SPKJ dan juga psikolog, mungkin kalau misal ada kekurangan boleh dikoreksi juga ya. Kita perlu bedain dulu. Jadi si Joe ini dia menepi untuk sementara atau dia terus-terusan melarikan diri dari masalah dia. Jadi maksudnya kalau menepi untuk sementara aja nih dok. Jadi kayak misalnya dia butuh waktu, butuh healing, butuh break, atau butuh refleksi diri, butuh menenangkan diri, butuh waktu buat menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya itu fine-fine aja menurut aku ya. Cuma kalau misal dia melarikan diri tuh terus-terusan gitu ya. Jadi masalahnya tuh cuma dia pause, bukan dia selesaiin akar masalahnya, itu yang bisa jadi masalah kesehatan mental yang lain gitu. Jadi kayak sebenarnya masalahnya tuh nggak benar-benar hilang, sementara ini tuh cuma di pause aja gitu loh. Tapi masalahnya nggak selesai. Iya, memang kalau diamati nih si Joe tipenya karakternya suka mendem ya dok ya. Nah, kalau udah mendem nggak mau berbagi masalahnya, sebetulnya bahayanya tuh seperti apa sih dok? Ibaratnya kalau misal seseorang yang mendem tuh, mungkin sebelum ke Joe ya dok, kalau aku lihat sebenarnya society masyarakat kita tuh dari kita kecil ya dididik laki-laki tuh harus kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Jadi ini yang membentuk karakter kebanyakan orang, nggak cuma laki-laki ya dok, kebanyakan orang mungkin
anak tunggal atau anak perempuan atau anak tengah, siapapun itu mereka jadi punya sifat mendem karena kayak gitu doang nangis, gitu doang curhat. Jadi kayak mereka mau cerita, mereka mau terbuka sama orang lain tapi malah diadu nasib atau dianggap lemah atau dianggap gitu doang lebay lo kayak gitu loh, Dok. Jadi mereka-mereka yang punya kebiasaan mendem kayak gini seolah-olah mereka tuh pegang bom waktu. Gitu ya, bom waktunya ini tinggal ditunggu mau meledaknya kapan, sama meledaknya jadi apa. Tergantung trigger atau pemicu beban emosional dia di masa depan. Tergantung tadi ya triggernya, dia mau pecahnya kapan, atau jadi masalah mental apa. Jadi misalnya dia bisa jadi nantinya ansietas, depresi, punya kecenderungan untuk self harm, atau malah dia nggak mau membuka diri ke orang baru sama sekali. Gitu. Jadi si bom waktu ini tuh waktunya kapan, kemudian bentuknya apa, itu masing-masing orang akan berbeda. Mungkin ada peran parenting juga ya, Dok ya, pola asuh pada saat masa kecil juga itu sangat berpengaruh, benar nggak, Dok? Benar banget, Dok. Iya, betul. Terus ini nih, Dok, si Jo ini kan akhirnya ketemu nih sama si Sore ya, istri dari masa depannya. Tentu beban psikologisnya bertambah, perubahan serba mendadak, terus mungkin vibe yang baru. Nah, kalau dalam kehidupan nyata kita menemukan kejutan yang besar atau perubahan yang besar, sebenarnya kita tuh harusnya bersikapnya seperti apa sih gitu? Atau kita tuh perlu menempatkan diri seperti apa sih gitu? Kalau di film ini kan sebenarnya kalau kita memposisikan diri jadi Jo tuh pasti bingung ya, tiba-tiba ada orang asing yang dia nggak pernah kenal sebelumnya, kemudian dia ngaku istrinya dari masa depan. Awalnya pasti dia bingung dan nggak percaya gitu ya, tapi ternyata setelah ditanya-tanya tuh dia tahu makanan favorit Jo, dia tahu kebiasaan Jo, jadi Jo pun mulai percaya meskipun sebenarnya dia bingung gitu loh, ini make sense nggak sih kayak gini. Nah kalau kita bawa ke realita kita ya, kehidupan nyata, namanya hidup tuh pasti unexpected ya, Dok. Kayak maksudnya kita punya planning, lulus SMA mau jadi dokter, mau di FK ini, mau koas seperti apa, mau jadi spesialis ini itu. Tapi kalau misal ternyata di tengah-tengah nih, ternyata dokter jadi dokter non klinisi, kemudian mungkin yang satu mau jadi dosen, mau jadi researcher tuh nggak tahu ya, Dok. Dan kalau yang aku lihat, kalau misal tadi kita ketemu hal-hal unexpected dalam hidup tuh, yang pertama kali perlu dilakukan adalah kita perlu kasih waktu buat diri kita sendiri tuh untuk nerima gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru kayak harus tahu habis ini harus ngapain. Tapi yang pertama-tama tuh biarin aja emosi kita tuh menerima unexpected things itu. Jadi mau kita bingung, mau kita marah, jengkel, kesel, sedih, nggak apa-apa, itu valid gitu. Yang penting selanjutnya jangan lama-lama. Kita harus mikir kita coping mekanismenya itu seperti apa. Kalau di kasusnya si Jo ini kan dia tipe yang avoidant gitu ya. Ada juga mungkin yang punya active coping mechanism. Jadi misalnya dia jadi lebih aktif olahraga, menyibukkan diri. Ada yang mekanismenya jadi lebih coping mekanismenya jadi lebih nggak sehat. Jadi dia ngerokok, kemudian dia jadi alkoholik, kemudian kurang tidur, begadang terus. Pokoknya mekanisme orang tuh beda-beda. Jadi setelah tadi kita menerima emosi kita, kemudian cari coping mekanisme yang sesuai, itu sebisa mungkin kita jadi menyesuaikan lagi sesuai apa yang terjadi di dalam hidup kita gitu loh. Sungguh tamparan sekali ya buat aku juga. Ini jadi kayak merimain ternyata apa yang berubah di hidup itu kita perlu waktu juga untuk diri sendiri. Jadi acceptance, kita terima dulu hari ini terjadi perubahan ya, Dok ya. Kemudian melakukan coping mechanism yang sebaiknya memang ke arah positif. Ada yang lari, lebih rajin, segala cabur dilakuin ya, Dok. Tapi itu kan untuk kesehatan juga oke. Bener ya, Dok ya. Nah, sekarang kita beralih ke kondisi fisik dan gaya hidup. Karakter Sore kan datang dari masa lalu ke kehidupannya Jo, kemudian kasih kayak semacam warning atau peringatan gitu ya ke tokoh utama tentang gaya hidup dan pilihannya. Nah, dari sisi medis gimana sih gaya hidup dan hubungan tuh bisa berdampak jangka panjang terhadap si kesehatan seseorang itu? Oke. Mungkin kalau misal buat teman-teman yang nonton podcast ya, aku kasih gambaran gampangnya gaya hidup kita, gimana pengaruhnya ke kesehatan fisik ataupun mental di masa mendatang tuh kayak kita investasi. Entah itu dalam bentuk deposito atau saham gitu ya. Yang kita invest sekarang itu hasilnya nanti tercermin di masa tua. Karena sebenarnya
penyakit-penyakit yang kita hadapin di klinik, di puskesmas, di IGD itu sebenarnya kalau dicari, ditelusuri adalah sebagian besar tuh penyakit-penyakit yang gaya hidup tuh punya peran besar gitu loh dok di situ. Kayak oke lah mungkin ada yang pembelaan, iya genetik saya turunan gini-gini, tapi seberapa besar sih sebenarnya peran genetik gitu dibandingkan sama gaya hidup tuh kira-kira seberapa besar sih gitu. Jadi misalnya kayak diabetes, kolesterol, hipertensi, gagal ginjal tuh sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang kita bisa perbaiki atau bisa cegah di usia muda gitu dok. Jadi memang dari dulu sebetulnya gaya hidup nih sudah akan membuat investasi buat masa depan kita. Apa yang kita kerjakan sekarang itu untuk investasi di masa depan. Benar banget. Nah, ini ngomongin khusus kebiasaan merokok nih dok. Never ending topik nih merokok. Aduh, negara kita tuh, gimana ya, sulit sekali untuk perang melawan rokok. Benar. Rokok tradisionalnya hilang, muncullah rokok elektrik ya dok ya. Apalagi anak-anak muda nih, geng sehat nih yang jadi perokok aktif. Gimana sih sebenarnya rokok tuh bisa sampai ngerusak pembuluh darah, kemudian menyebabkan penyakit jantung, bahkan sampai menyebabkan kematian, terutama nih di kasus si Jo nih. Oke, mungkin sebelum ke situ ya dok, kayak kalau bahas masalah ngerokok, aku juga sama jengkelnya gitu ya. 6 bulan terakhir di rumah sakit nih, kalau misal mau ke kantin rumah sakit, itu aku udah nggak pernah dine in makan di tempat. Aku selalu WA ibu kantinnya, cepet-cepet buat take away. Karena semenit 2 menit di situ tuh rambut apa segala macam, baju scrub udah bau rokok gitu ya. Belum kalau misal aku harus visit ke bangsal anak atau ke ICU pasien-pasien yang asma, ISPA, pneumonia gitu ya. Itu kalau misal mereka ngehirup partikel-partikel rokok yang nempel di bajuku, apa nggak tambah sesek gitu loh. Belum lagi aku nggak mikir kayak mereka-mereka keluarga pasien yang mereka kan di rumah sakit karena nunggu keluarga yang lagi dirawat inap gitu ya, tapi masih kepikiran untuk ngerokok gitu loh. Nah kalau bahas gimana dia mekanismenya bisa ngerusak pembuluh darah dan juga jadi salah satu faktor resiko serangan jantung. Jadi gampangnya rokok tuh dalam satu batang sebenarnya isinya zat-zat kimia yang itu tuh bukan buat tubuh gitu loh. Ya kan dok, maksudnya kayak zat-zat kimia yang sebenarnya dipakai di misalnya bahan bakar pesawat apa segala macam gitu loh dok. Sebenarnya itu bukan bahan kimia yang buat masuk ke tubuh kita. Benar. Cuma kan ternyata kayak tar, nikotin, karbon monoksida sama kandungan-kandungan yang lain tuh ya didesain sedemikian rupa supaya rokok tuh bisa dinikmati gitu ya. Zat-zat itu tadi masuk ke dalam sirkulasi pernafasan kita, kemudian masuk di pembuluh darah, dan itu terjadi orang ngerokok nggak cuma sehari 2 hari ya dok, tahunan, puluhan tahun gitu, baru setelah sakit berhenti. Itu pun kalau misal bisa berhenti total. Kalau misal lanjut lagi, terus berlanjut tuh kerusakan pembuluh darah. Zat-zat tadi bikin struktur pembuluh darah tuh jadi jelek, jadi rusak, jadi nggak seperti orang normal yang nggak ngerokok. Kemudian pembuluh darah yang strukturnya udah nggak bagus tadi, itu dia jadi gampang kalau misal mengalami penyempitan. Jadi dia mudah, misalnya kita gampang makan makanan tinggi lemak, kemudian kolesterol tinggi, itu jadi gampang timbul timbunan lemak di situ. Timbul plak juga, atau yang kita bilang bahasa susahnya aterosklerosis gitu ya. Itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, nanti penyempitan pembuluh darah ini bisa berlanjut jadi penyakit jantung koroner atau yang kita bilang serangan jantung atau stroke gitu. Iya. Biasanya sebenarnya butuh berapa lama sih si rokok ini dok sampai nimbulin penyakit ya seperti serangan jantung tuh butuh berapa lama sih? Oke, kalau misal soal durasinya nih, kira-kira berapa lama rokok bisa menyebabkan serangan jantung, sebenarnya itu variasi banget sih dok. Maksudnya dari jurnal-jurnal atau penelitian pun juga dia sebutnya biasanya nggak ada yang sebut angka exact pastinya gitu ya. Karena kan tiap orang bervariasi dari jenis rokoknya, kemudian frekuensinya, kemudian jumlahnya dia sehari berapa banyak, kemudian dia tuh perokok aktif atau pasif, ada punya komorbid atau penyakit lain yang memberatkan atau enggak. Jadi sebenarnya kalau angka pastinya sih nggak ada ya, cuma ya itu tadi, walaupun dia nggak terjadi dalam waktu singkat, tapi rata-rata perokok kalau menikmati nggak mungkin 1-2 tahun berhenti gitu. Biasanya butuh alasan yang kuat sih kalau perokok mau berhenti itu, rata-rata pasti puluhan, belasan tahun gitu. Karena kalau aku pegang pasien medical check up gitu ya dok, kalau misal itu kan ada kolom pertanyaan tentang ngerokok gitu-gitu ya. Rata-rata dari yang 1-2 bungkus ada yang 3-4 bungkus per hari juga ada gitu loh dok.
Tapi nikmat aja tuh ya. Aduh. Itu kan rokok tuh belinya pakai duit ya dok, bukan pakai daun. Itu kalau dihitung-hitung rokok 1 hari 4 bungkus bisa beli apa ya kira-kira? Kalau sebulan aku dapat sepatu lari 4 juta kali dok. Kan. Ini pasti geng sehat bertanya-tanya. Sebenarnya ada juga nih dok, orang yang merokok tapi bertahun-tahun tapi enggak, gue sehat-sehat aja, aku masih oke. Itu sebenarnya penjelasan dari sisi medisnya gimana tuh? Oke. Sebenarnya kalau misal boleh dibilang ini kayak logical fallacy gitu sih dok. Jadi itu juga fallacy bukan velocity. Bener. Jadi kayak kalau misal ketemu di pasien-pasien di puskesmas, kakek-kakek, kemudian di klinik, di IGD kalau misalnya ditanya ngerokok gitu kan mereka pasti pembelaannya, iya dulu Mbah Buyut saya sampai umur 90, 100 gitu kayak ngerokoknya nggak berhenti sehari itu pokoknya kayak cerobong asap tapi baik-baik aja meninggalnya waktu tidur gitu ya, maksudnya nggak sakit apa-apa gitu. Maksudnya ini mereka bilang gitu karena itu yang mau mereka lihat. Mereka nggak mau ngelihat fakta kalau ada orang lung cancer, ada orang penyakit paru obstruktif kronis, ada orang gagal nafas, ada orang masuk ICU di intubasi yang salah satu penyebabnya ya dia ngerokok secara kronis di selama puluhan tahun gitu. Mereka cuma mau lihat apa yang mereka mau lihat gitu. Mereka cuma butuh validasi kalau ngerokok tuh sebenarnya baik-baik aja kok. Gitu. Tapi sebenarnya enggak. Iya betul. Ini kembali lagi ke geng sehat ya. Apakah mau terus lanjut merokoknya atau oke, demi kesehatan yang masa depan lebih bagus aku berhenti. Itu kalau ngomongin tentang rokok nih. Tapi ngomongin tentang stres, siapa geng sehat yang suka stres? Dok, banyak banget sekarang Gen Z kan banyak ngeluhnya ya dok ya. Gampang stres, bentar-bentar aku juga sih sebenarnya. Aduh, stres nih atau gitu ya. Sebenarnya si stres sendiri bisa nggak sih micu penyakit jantung? Oke, sebenarnya kalau misal di sini stres sih mungkin stres psikologis gitu ya dok, betul. Yang dimaksud stres psikologis secara kronis atau dalam waktu lama. Sebenarnya mungkin kalau misal hubungan langsung ke penyakit jantung mungkin dia nggak sebesar penyakit-penyakit yang lain ya. Betul. Tapi kalau jadi faktor pemberat itu ya bisa jadi karena kalau misal tubuh kita nih dalam kondisi stres terus-terusan, stres secara kronis, tubuh kita tuh dalam kondisi yang namanya fight or flight gitu ya. Jadi tekanan darahnya tinggi, kemudian denyut jantungnya juga tinggi, terus hormon kortisol atau hormon stres kita tuh juga tinggi terus-menerus. Hal ini juga nggak bagus buat kondisi pembuluh darah maupun jantung gitu ya, karena beban kerja jantung jadi berat. Dan selain itu stres kronis sendiri secara nggak langsung juga bisa menimbulkan lifestyle yang nggak sehat. Tadi mulai dari jadi kebiasaan alkoholik, merokok berlebih, kemudian mungkin jadi gaming addict, terus susah tidur, begadang, itu juga pasti akan meningkatkan beban jantung yang nantinya akan meningkatkan faktor resiko sakit jantung. Memang tidak langsung instan gitu ya mempengaruhi penyakit jantung, tapi ada faktor risikonya ke arah sana. Nah, tadi ngobrolin tentang karakter Jo, sekarang kita beralih ke karakternya Sore nih dok. Sebenarnya seberapa besar peran dukungan emosional pasangan nih, apalagi orang terdekat gitu ya, dalam mencegah si penyakit mental ataupun penyakit lainnya nih yang seperti dilakukan Sore nih? Kehadiran Sore ini tuh di dalam film ini ya, dia bisa ngasih contoh support system yang kuat atau support system yang baik tuh kayak apa. Meskipun sebenarnya mungkin dia agak fiksionalnya karena dia dari masa depan melakukan perjalanan waktu gitu ya. Tapi pesan yang bisa diambil tuh dia jadi salah satu support system yang kuat gitu ya buat si Jo. Dan dia tuh datang bukan cuma bukan cuma bawa health campaign gitu ya, nggak boleh kebiasaan buruk ini itu, tapi dia juga ngasih kehangatan emosional buat si Jo. Jadi support system yang kuat entah dalam bentuk pasangan hidup, kemudian saudara kandung, teman kerja, orang tua itu punya peran banget dok dalam menjaga kesehatan fisik ataupun mental seseorang. Iya, betul. Nah, ada juga nih adegan yang diulang-ulang dan bikin lelah kita ngikutinnya. Ini udah banyak juga. Ada di mana-mana ya FYP ya dok ya. Adegan Sore tuh. Jadi Sore mimisan lagi. Kira-kira di film ini nih si mimisan tuh sebenarnya karena apa sih? Oke. Kalau yang di film ini kan karena dia semi fictional ya. Mungkin bisa langsung tanya direkturnya atau scriptwriternya ya. Cuma mungkin kalau kita lihat ya mungkin karena dia kelelahan atau overuse kemampuannya itu ya, dan dia kan kadang juga melewati batas waktu dia boleh time travel gitu ya, jadi mungkin ada efek ke kondisi fisiknya juga yang digambarkan dengan dia mimisan terus kelelahan kayak gitu.
Jadi kalau mimisan, geng sehat kalau mimisannya sore itu memang karena time traveling ya. Tapi kalau sebenarnya mimisan itu bisa karena apa aja sih dok di luar film ini? Kalau mimisan sendiri sih Banyak ya penyebabnya. banyak penyebabnya, mulai dari trauma, kemudian misalnya kayak gangguan pembekuan darah atau pembuluh darah hidungnya tipis. Kemudian kalau yang berat-berat serem-serem bisa juga karena kanker nasofaring kayak gitu-gitu. Banyak penyebabnya ya. Sebenarnya ada nggak sih penyakit yang ditandai oleh mimisan dulu nih? Atau kapan sih mimisan, oh iya bahaya nih, aku mimisan terus. Itu kapan sih dok tanda kayak gitu? Kalau penyakit-penyakitnya mungkin tadi udah barusan kita singgung ya dok sedikit. Cuma kalau misal kapan nih kita harus aware sama kondisi mimisan kayak, oh ini bukan mimisan biasa gitu ya. Kalau misalnya yang pertama jumlah darahnya tuh banyak gitu ya. Kita kan pasti bisa ngira-ngira lah mimisan yang biasa aja sama yang kayak ngocor terus tuh kita bisa bedain gitu ya. Sama durasinya misalnya lama, udah 30 menit dipencet, dikompres, diapain segala macem, pertolongan pertama di rumah masih nggak berhenti, itu boleh langsung ke IGD gitu ya. Kalau misal mimisan atau epistaksisnya tuh berlama-lama, kemudian jumlahnya banyak, terus juga perlu dicurigain kalau misal dia sering berulang tanpa sebab yang jelas, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak kepanasan, tensinya bagus, nggak punya sakit apa-apa, tiba-tiba mimisan aja gitu. Terus sama kalau mimisannya juga ada gejala-gejala yang lain, misalnya jadi lemes, pucat, atau badannya sering memar-memar padahal cuma kayak kebentur dikit, atau penurunan kesadaran gitu. Jadi perlu dicari tuh kira-kira mimisannya ada kondisi penyakit lain yang mendasari atau enggak. Oke. Kalau dari sisi kesehatan mental nih dok, sore kan pasti mengalami beban yang berat ya karena ditinggal pasangan hidup. Aduh, aku tidak sanggup membayangkan. Dokter ada saran nggak gimana sih caranya supaya bisa pulih kembali ketika kita ditinggal pasangan atau keluarga gitu? Kalau dari aku sih, jujur maksudnya ini juga ngasih saran berat ya dok, karena kita belum pernah mengalami dan walaupun nanti kita akan mengalami tuh rasanya kalau mau dibahas tuh berat gitu ya teman-teman. Cuma kalau dari aku mungkin sebagai dari dokter umum gitu ya, dari sisi medis ngelihat gimana seseorang harus bersikap kalau suatu saat kehilangan pasangan hidup. Yang pertama jangan terlalu keras sama diri sendiri sih. Yang pertama kayak nggak usah buru-buru menerima kayak dia harus kuat, dia udah sendirian. Nggak apa-apa maksudnya, it's okay kok buat nangis, buat sedih, buat marah, buat bertanya-tanya kenapa harus kehilangan seseorang. Itu it's okay. Kemudian memberikan waktu untuk grieving ya kan, bener, untuk diri sendiri. Jangan maksa kayak sok kuat, sok tegar gitu, nggak apa-apa. Iya benar, nggak apa-apa nangis, geng sehat, nggak apa-apa melewati fase duka gitu ya, dirasakan. Tapi mungkin balik lagi ya dok ya, itu ada waktunya ketika geng sehat udah oke, sekarang baru move on lagi, itu boleh juga menjalani hari-hari seperti itu. Dok, saking ramenya film sore ini dok, banyak banget yang buat meme nih dok dari adegan-adegan film sore. Kita lihat beberapa ya dok ya. Nah, sekarang dokter buat versi dokter sendiri. Oke, buat ya nih, aku buat ya gitu ya. Halo, aku Sore, dokter dari masa depan. Kalau misal masih pengen hidup nyaman di usia 40-50, kurang-kurangin deh makan rusuh dan males-malesan rebahan. Yuk olahraga apa aja, yang penting mau gerak. Halo, aku Mahrib, aku dokter 20 tahun di masa depan kamu. Kalau kamu 20 tahun masih mau sehat, hari ini stop merokok dan mulailah gerak. Oke, seru banget hari ini dok. Kita ngulik film sore tapi dari sudut pandang kesehatan. Bareng Dokter Adrian, semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Saya cuma mau pesan untuk geng sehat dan moms, umur memang sudah jadi haknya pencipta, tapi kita bisa berupaya hidup lebih sehat dengan mengubah gaya hidup. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih dan memberikan dukungan untuk orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa di ngoprek selanjutnya. Dadah!